Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat untuk bisa hadir mengawali aktivitas kita di hari ini 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang beliau. Apa ini harus dipindah ke sini? Atau jika di sini Pak, kelihatan wajah saya. Ya, dua shootingan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang menyaksikan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah limadza nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi? Ada 3 alasan sekurang-kurangnya. Yang pertama, kita mencintai Nabi karena memang nas-nas syara, hadis maupun Al-Quran menyuruh kita secara eksplisit, secara tegas untuk mencintai beliau, untuk meletakkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada yang lain-lainnya. Dengan satu alasan pertama ini saja sudah cukup. Tapi sebenarnya ada alasan lain yang juga penting untuk kita pertimbangkan sehingga kita mencintai beliau, adalah bahwa beliau memiliki dan menyandang kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa yang disebutkan dalam banyak teks Al-Quran. Nanti kita akan lihat apa saja ayat-ayat yang menyatakan keistimewaan beliau. Dan yang lebih penting lagi, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena beliau sendiri juga mencintai kita, juga mencintai umatnya, dan menginginkan kita masuk ke dalam surga, menghalangi kita supaya tidak terjerumus ke dalam siksaan api neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 hal inilah yang akan kita lihat lebih jauh lagi dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita mulai dengan alasan pertama, bahwa nas-nas syarak, teks-teks keagamaan Islam itu menyuruh kita untuk mencintai beliau dengan tegas. Kita awali dari surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabatmu, kalau seandainya ayah-ayah kalian atau ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta yang kalian miliki, bisnis atau pekerjaan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, kedelapan hal itu lebih kalian cintai daripada kalian mencintai Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah, dalam bentuk ancamannya, tunggulah sampai Allah nanti datang dengan urusannya terkait kecintaan kalian terhadap semua tadi itu, mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau 8 hal ini sudah mewakili seluruh yang ada di sekitar kita. 5 yang pertama itu kan keluarga kita ya. Siapa sih yang tidak mencintai ayah ibunya? Insya Allah ciri anak soleh itu adalah mencintai ayah dan ibunya. Siapa yang tidak mencintai anak-anaknya? Orang tua yang baik itu pasti mencintai anak-anaknya. Disekolahkan, dididik, diperintahkan yang baik-baik, dilarang yang buruk-buruk, didoakan supaya mendapat jodoh yang baik pula, dan seterusnya. Pasti mencintai anak-anaknya. Kemudian mencintai saudara, mencintai istri, mencintai kerabatnya, mungkin pamannya, bibinya, sepupunya, dan seterusnya. Kemudian juga suka harta benda, karena dengan harta itu menyemangatinya untuk menjalankan aktivitasnya. Juga menyukai bisnis atau pekerjaan, bahkan ada yang pergi subuh pulang malam untuk melakukan aktivitasnya. Dan juga mencintai tempat tinggalnya. Jadi semua ini kita sukai, kita cintai. Tapi Al-Quran mengingatkan kita, jangan sampai 8 hal ini lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan Rasul. Tidak ada masalah kita diri kita sendiri, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita, atau menyukai harta, pekerjaan, dan tempat tinggal, tidak ada masalah. Tapi tempatkanlah kecintaan kepada itu semua di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita sedang asik dengan televisi kita azan berkumandang, maka mana yang kita pilih? Apakah mencintai kenyamanan di rumah itu, atau kemudian kita memenuhi panggilan Allah? Itu salah satu bentuk aplikasi yang sehari-hari kita lakukan.
Maka mereka yang mendengar azan kemudian menyambutnya dengan mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, itulah dia berusaha untuk meletakkan kecintaan kepada yang lain-lainnya di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi ini salah satu teks Al-Quran atau ayat Al-Quran yang menyuruh kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas kita mencintai orang-orang di sekitar kita maupun kekayaan yang kita miliki. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih dia cintai daripada dia mencintai anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan. Ini menguatkan ayat yang tadi. Kalau dalam hadis ini hanya menyebutkan anak dan orang tua serta manusia secara keseluruhan. Karena itu kesempurnaan iman ada pada kecintaan kepada Rasulullah yang di atas kecintaan kepada anak maupun orang tua serta manusia yang lainnya. Jadi sempurnalah iman seseorang kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Pernah pengalaman Umar bin Khattab ya, tentang kecintaannya kepada Rasulullah ditegur oleh Rasulullah. Ini juga menjadi prinsip dalam beragama, dalam hal mencintai Rasulullah. Jadi suatu hari Rasulullah memegang tangan Umar, menggandeng tangan Umar bin Khattab sebagai bentuk persahabatan. Bahkan beliau ini kan mertuanya Rasulullah. Maka Umar kemudian dengan dipegangnya tangannya oleh Rasulullah itu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, Andalah orang yang paling saya sukai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya. Jadi Umar masih ada pengecualian. Ini menunjukkan bahwa Umar masih mencintai dirinya daripada mencintai Rasulullah. Selain dirinya, Umar letakkan kecintaannya di bawah kecintaan kepada Rasulullah. Tapi dia masih mencintai, lebih mencintai dirinya. Apa respon Rasulullah? La, jangan begitu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sampai aku lebih kau cintai wahai Umar dibanding dirimu. Jadi Rasulullah menegur Umar yang masih lebih mencintai dirinya dibanding mencintai Rasulullah. Jangan begitu wahai Umar. Ini sudah tentu bukan karena Rasulullah ingin dicintai oleh siapapun, bukan. Karena ini adalah persoalan agama. Mencintai Nabi ini persoalan agama. Nabi tidak gila cinta, tapi itu perintah dari seorang Rasul, sudah tentu atas dasar wahyu. Di dalam hal beragama kita harus mencintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai diri kita. Maka Umar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, sekarang ini demi Allah, Andalah orang yang paling saya cintai daripada diri saya. Langsung Umar merubah
perasaan cintanya kepada dirinya yang lebih tadi dibanding kecintanya kepada Rasulullah, dia balik bahwa Rasulullah lah yang lebih dia cintai daripada mencintai dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Nah sekarang baru benar wahai Umar. Kalau tadi Anda masih mencintai diri Anda daripada mencintai saya Rasulullah, itu salah. Yang benar Anda harus lebih mencintai saya daripada Anda mencintai diri Anda. Jadi langsung Rasulullah tegur, karena kecintaan beliau kepada Umar bin Khattab. Jangan sampai Umar yang luar biasa ini, yang masuk Islam dengan mendengar wahyu Allah ini, lebih mencintai dirinya daripada mencintai utusan Allah. Itulah bentuk kasih sayang Rasulullah dengan menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena manisnya iman itu salah satunya karena kita meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada yang lain-lain. Jadi seseorang belum mungkin merasakan manisnya iman kalau tidak melakukan 3 hal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang kalau 3 hal itu ada pada seseorang, maka dia akan memperoleh manisnya iman. Ternyata iman itu bisa dirasakan manisnya, sudah tentu secara batiniah. Ada orang nyaman ke masjid, kalau tidak sholat berjamaah itu sepertinya hatinya tidak nyaman, sehingga dia lebih senang berada di masjid. Itu karena dia merasakan manisnya iman. Ada orang senang bangun sepertiga malam, kalau tidak bangun seperti terasa kurang sempurna hari-harinya pada hari itu. Itu karena dia merasakan manisnya iman. Jadi dalam hal ini seseorang bisa merasakan manisnya iman kalau melakukan 3 hal. 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia sukai dibanding selain keduanya. Termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, ayah ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istrinya, kerabatnya, harta bendanya, pekerjaannya, tempat tinggalnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia mencintai seseorang, maka kecintaannya kepada seseorang itu hanya didasarkan karena Allah, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia public figure. Itu hal-hal yang menyertai saja. Yang paling penting ketika dia mencintai seseorang adalah kecintaannya karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yudhaba binnar. Dia benci sekali untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia juga benci untuk dilemparkan ke dalam siksaan api neraka. Jadi tidak senang kembali kepada masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan. Dia sudah nyaman dengan berbagai aktivitas amal soleh yang dia lakukan saat ini. Kalau sebelumnya dia kafir, dia tidak senang kembali kepada kekafiran. Nah, kalau 3 hal ini ada pada seseorang, maka insya Allah dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman ini bukan sekedar kepercayaan, keyakinan, tapi bisa dirasakan nyamannya, manisnya dalam aktivitas ketaatan dan amal soleh. Nah, itu beberapa teks agama atau Al-Quran dan hadis yang menyuruh kita untuk mencintai Rasulullah. Berikutnya yang kedua, kenapa kita mencintai Rasul kita? Karena keistimewaan beliau, keutamaan beliau, dan berbagai kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang terakhir.
Di antaranya ada 8 hal yang saya cantumkan di sini. Pertama, Allah dan malaikat bersalawat kepada beliau. Kemudian namanya sebelum beliau lahir sudah tertulis dalam Taurat dan Injil. Dalam Al-Quran disebut Ahmad. Kemudian kabar gembira dari Nabi sebelum beliau. Jadi jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini kurang lebih 600 tahun, 6 abad lah. Tapi Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira akan hadirnya seorang Nabi yang terakhir. Bahkan disebutkan namanya, Ismuhu Ahmad. Hari ini di warung soto Boyolali yang nama Ahmad dan Muhammad gratis. 2 nama Allah disematkan pada beliau. 2 nama Allah dari 99 Asmaul Husna itu ada Ar-Ra'uf, ada Ar-Rahim. Tapi dalam ayat Al-Quran itu disematkan pada beliau. Tapi sudah tentu Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Keraufan Rasul, kerahiman Rasul tidak sama dengan Rauf dan Rahimnya Allah. Tapi dengan disematkan 2 nama itu menunjukkan keistimewaan Rasulullah. Kemudian mencapai puncak keluhuran akhlak, ketinggian akhlak, sehingga ditetapkan sebagai uswatun hasanah. Ditinggikan sebutan namanya. Mau masuk Islam menyebut nama Nabi atau tidak? Siapa-siapa yang mau masuk Islam, kira-kira ada nama Nabi yang harus disebut atau tidak? Ada, karena membaca 2 kalimat syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Disitulah dia menyebut nama Muhammad. Orang yang memandangkan azan menyebut nama Muhammad atau tidak? Menyebut nama Muhammad. Iqomah menyebut nama Muhammad. Saat kita sholat, di tasyahud awal maupun tasyahud akhir, kita juga menyebut nama beliau. Ini menunjukkan ditinggikan sebutan namanya. Sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk manusia ketika beliau diturunkan itu, bangsa Arab, tapi untuk seluruh alam. Bahkan untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bangsa jin juga. Karena tidak ada nabi dari kalangan bangsa jin, dan Nabi pernah diundang oleh bangsa jin untuk pengajian. Kemudian mengikuti beliau akan memperoleh cinta Allah dan ampunannya. Jadi siapa yang ingin mendapat cintanya Allah dan ampunannya, maka syarat satu-satunya adalah harus ittiba, harus ikut Rasulullah SAW. Ini kan keistimewaan yang luar biasa, sehingga pantaslah beliau ini kita cintai. Kita coba lihat dalil-dalil yang menyebutkan beberapa poin tadi. Ini ayat yang populer saya kira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebelum Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, terlebih dahulu dinyatakan bahwa Allah dan malaikatnya juga bersolawat. Tapi sudah tentu tidak sama solawat Allah, solawat malaikat dengan solawat orang-orang mukmin. Apa makna solawat Allah? Jadi kalau Allah bersolawat berarti Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya kepada Rasulullah. Allah tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, karena kalimat itu ditujukan untuk Allah sebagai permohonan. Sedangkan salawat malaikat kepada Nabi, yaitu malaikat memohonkan kepada Allah untuk Rasul ini,
berupa rahmat dan ampunan. Jadi mereka mendoakan. Kemudian yang kedua tadi, namanya sudah tertulis di dua kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati namanya tertulis di kitab Taurat dan Injil. Ya sudah ada namanya. Karena Ahmad dan Muhammad itu sinonim. Ya. Muhammad itu yang terpuji. Ahmad orang yang lebih dipuji lagi. Nah, yang di dalam Al-Quran menggunakan istilah kedua-duanya, baik Ahmadnya maupun Muhammad. Pengabaran Nabi Isa menggunakan nama Ahmad, ismuhu Ahmad. Ini ayat yang menjelaskan tentang pidato Nabi Isa di kalangan Bani Israel. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kemudian dilanjutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku membawa kabar gembira wahai Bani Israel, yaitu tentang adanya seorang rasul yang datang sesudahku nanti, namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam sudah mengabarkan kehadiran beliau. Ini menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelumnya sudah mengetahui bahwa Allah akan mengutus nabi yang terakhir, terutama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau ditetapkan sebagai uswatun hasanah. Laqad ja'akum, dua nama Allah ditetapkan, disematkan pada diri beliau. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian, dari golongan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Rasulullah juga bukan pemimpin yang eksklusif berada di Menara Gading tidak pernah turun. Beliau turun memimpin perang. Beliau jalan-jalan ke pasar. Beliau bersilaturahmi ke rumah-rumah para sahabat. Artinya beliau berada di tengah-tengah umatnya dan ikut merasakan penderitaan. Ketika terjadi boikot selama 3 tahun, Rasulullah juga termasuk yang diboikot. Padahal beliau anak orang terpandang, cucu dari pemimpin Arab Abdul Muttalib. Tetapi beliau ikut di tengah-tengah umatnya karena ingin merasakan beratnya penderitaan umatnya. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian kepada Allah. Jadi semua hidup Rasulullah itu adalah dakwah iman. Ketika mereka berkunjung ke rumah seorang Ansor, di situ ada Nabi, Abu Bakar, Umar. Kemudian di meja seorang Ansor itu ada air putih dan kurma kering. Rasulullah langsung mengingatkan akhirat. Yang seperti ini, makanan seperti ini bukan untuk menunjukkan rendahnya makanan itu, tapi untuk meyakinkan kepada Umar dan Abu Bakar bahwa makanan apapun, sekalipun air putih maupun kurma kering, akan ditanyakan. Jadi semuanya pendidikan, semuanya dakwah kepada siapapun. Bahkan ada seorang nenek-nenek bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya nanti ini masuk surga? Rasulullah bermaksud guyon,
nenek-nenek tidak ada di surga. Ya. Akhirnya si nenek itu sedih. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang di surga nanti menjadi muda kembali. Nah, sehingga ada harapan bagi nenek ini masuk surga. Jadi semua kalimatnya itu adalah dakwah, semua perilakunya adalah dakwah. Mengajak umatnya ini untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman amat belas kasih dan penyayang. Jadi rauf itu sebenarnya maknanya rohim tapi plus ya, rohim plus itu rauf ya. Jadi amat belas kasih dan penyayang. Banyak contoh-contoh kasih sayang beliau kepada umatnya. Nah, apakah orang seperti ini tidak pantas untuk dicintai? Sangat pantas untuk kita cintai. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah memiliki akhlak puncak akhlak, la'ala. Jadi siapa yang paling berakhlak di antara kita masih di bawah Rasulullah. Siapa yang paling berakhlak di antara manusia sedunia ini masih di bawah akhlaknya Rasulullah. Karena Rasulullah berada di puncak akhlak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini dibaca oleh imam di rakaat kedua tadi. Ada 3 pemberian Allah kepada Rasulnya pada ayat ini. 1, dilapangkan dadanya. 2, diampuni dosa-dosanya. 3, ditinggikan penyebutan namanya. Sebagaimana surat Ad-Duha juga ada 3 pemberian Allah. Ketika yatim dilindungi. Dulu tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang kitab suci. Kemudian Allah angkat sebagai nabi dan rasul sehingga mengetahui banyak hal tentang agama. Wa wajadaka dhalam fahada. Dulu miskin, tidak punya apa-apa, kemudian Allah cukupkan. Allah tunjukkan jalan untuk memperoleh harta dengan menjadi pedagang, membawa dagangan seorang pebisnis besar, Khadijah. Dari itu beliau memperoleh kekayaan, bahkan menikahi Khadijah. Punya sahabat yang kaya raya, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan menjadi menantunya. Jadi ditinggikan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelum beliau, rasul-rasul sebelum beliau diutus pada kaum terbatas, tidak pada keseluruhan umat, tapi berbeda dengan yang terakhir ini, diutus rahmatan lil alamin. Kemudian ini yang penting. Jadi kalau kita ingin mendapat kasih sayang Allah, ampunan Allah, wajib ittiba pada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi syarat untuk menunjukkan bahwa seseorang cinta kepada Allah itu adalah ikut Nabi. Jadi kalau berislam tidak ada peran kenabian di situ, tidak ada peran Rasulullah, tidak sah keislamannya. Karena yang membawa Islam itu adalah Muhammad. Bahkan Allah berikan 2 hal, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi tidak ada ampunan tanpa ittiba kepada Rasul. Tidak ada kasih sayang dari Allah tanpa ittiba kepada Rasul. Dengan ditetapkan harus ikut Nabi, itu kan suatu keistimewaan yang luar biasa. Jadi kewajiban kita kepada Nabi, kita bersolawat kepada beliau, kita mengikuti beliau,
kita mencintai beliau, kita berharap syafaat dari beliau dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang tidak kalah pentingnya, ternyata beliau sangat mencintai kita. Ada sejumlah teks hadis yang bisa kita pelajari dalam hal ini. Ketika Nabi itu membaca satu ayat dalam surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 36 tentang Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini dibaca oleh Nabi langsung menangis. Apa sih yang membuat Nabi menangis? Ayat ini menunjukkan kecintaan Nabi Ibrahim kepada umatnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala yang disembah oleh umatku itu banyak menyesatkan mereka, banyak menyesatkan manusia. Karena itu siapa yang mau mengikutiku, bertauhid kepadamu ya Allah, fa innahu minni, dia termasuk golonganku. Tapi yang mengabaikanku, apa kata Nabi Ibrahim? Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, siapa yang mengabaikan dakwahku ini, siksa mereka ya Allah, masukkan mereka dalam neraka. Sebenarnya tanpa berdoa seperti itu sudah, karena tidak ikut Nabi ya pasti jalurnya neraka. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Wa innaka ghafurur rahim. Dan ini membuat Nabi Muhammad menangis. Betapa sayangnya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Didoakan bahwa Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan ada yang bertobat sehingga mendapat ampunan Allah dari kalangan umatnya yang menyembah berhala itu. Kemudian membaca surat Al-Maidah tentang Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikonfirmasi oleh Allah, wahai Isa, apakah benar kamu yang mengatakan sembahlah aku dan ibuku selain Allah? Nah, jadi tanpa pertanyaan ini pun Nabi Isa nggak pernah memerintahkan seperti itu. Tapi kenapa ada ayat ini? Ayat ini sangat menohok paham Trinitas, bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah menyuruh umatnya Bani Israel untuk menyembah dirinya dan ibunya. Nabi Isa hanya memerintahkan apa yang Allah perintahkan, yaitu sembahlah Allah saja. Nah, di terusan ayat itu dikatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizun. Kalau engkau azab mereka ya Allah, umatku ini yang menyembah aku dan ibuku, fa innahum ibaduka, sesungguhnya mereka kan hamba-hambamu juga. Tetapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat ini menunjukkan sayangnya Nabi Isa kepada Bani Israel. Tapi Allah sudah punya ketetapan ya, walaupun Nabi berharap apa, yang tidak mau taat kepada Nabi ya akan dimasukkan dalam neraka. Tapi sebagai Nabi yang mencintai umatnya, harapannya kan berbeda. Tapi Allah punya ketetapan sendiri. Nah, ini menunjukkan sayangnya beliau. Maka Nabi setelah membaca dua ayat itu langsung beliau angkat tangannya, mengangkat tangannya untuk berdoa. Maka ini menjadi dalil juga bahwa boleh mengangkat tangan dalam berdoa. Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Kemudian beliau menangis. Ya, orang seperti ini kira-kira memikirkan umat atau tidak? Sampai menangis ya. Baru baca ayat Al-Quran saja yang turun sendiri kepada beliau ya, ditadaburi ayat itu baik-baik, wah ini ada nuansa kecintaan Nabi kepada umatnya. Dan beliau langsung mengangkat tangannya, bagaimana dengan umatku ya Allah, bagaimana dengan umatku ya Allah. Kemudian menangis. Nah, menangisnya Nabi ini kemudian membuat Allah mengutus malaikat Jibril
idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki. Coba tanya Muhammad, Allah sudah tahu gitu ya, Allah Maha tahu. Ini prosedur yang disebutkan dalam hadis. Coba tanya itu Muhammad, kenapa nangis? Nah, Allah sudah tahu ya. Fa'atahu Jibril alaihissalam fasa'alahu fa'ahbarahu Rasulullah SAW bima qala wa huwa a'lam faqala ya Jibril izhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Setelah diutus malaikat Jibril bertanya kenapa menangis, kemudian kembali kepada Allah untuk melaporkan kenapa Nabi Muhammad nangis, maka Allah perintahkan lagi malaikat Jibril, idhab ila Muhammad, pergi lagi kau kepada Muhammad, faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Kami akan ridhoi umatmu itu wahai Rasul dan tidak membuatmu sakit dengan keadaan, bukan sakit secara fisik ya, merasa berat dengan keadaan umatnya. Maka di sini menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai umatnya ini. Kemudian berikutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sedikit tambah waktu gak apa-apa ya. Ini kan Maulid Nabi. Tinggal beberapa slide saja. Jadi Rasulullah SAW pernah mengumpamakan dirinya dengan orang yang menyalakan api. Mathali kamathali rajulin istauqada naran falamma adaat ma haulaha ja'al al-farasu wa hazid dawab allati finnar yaqna fiha. Aku, perumpamanku ini seperti seorang yang menyalakan api. Kemudian ketika api itu menyala sehingga teranglah di sekitarnya, mengundang serangga-serangga, hewan-hewan kecil, dan ingin menjerumuskan diri ke dalam api itu. Maka yang menyalakan api tadi mencegah serangga-serangga itu jangan sampai masuk ke dalam api. Wadzalikum mathali wa mithlukum ana ahizun bi hujazikum anin nar. Halumma anin nar, halumma anin nar wa taglibuni taqahhamuna fiha. Jadi orang yang menyalakan api tadi mencegah serangga-serangga itu jangan masuk sini, kamu akan mati. Dan ke sana, terbang ke sana, terbang ke sana. Nah, begitu juga Rasulullah. Jangan masuk dalam neraka, jangan jerumuskan diri dalam neraka. Hindari pencurian, hindari merampok, hindari berzina dan lain sebagainya. Nah, itu peran Rasulullah. Karena saking cintanya kepada umatnya. Kemudian hadis yang lain yang juga menunjukkan kecintaan beliau, pernah beliau sujud cukup lama dan menangis. Rupanya di dalam sujudnya ini, ketika beliau menangis itu, beliau juga meniup sesuatu, ya, meniup sesuatu untuk mematikan. Rupanya ketika beliau sholat itu diperlihatkan api neraka oleh Allah, sehingga beliau menangis karena keadaan siksaan yang luar biasa di neraka itu, dan beliau meniup dengan harapan bisa mati api neraka itu. Tapi kan gak mungkin ya. Cuman simbol itu menunjukkan betapa beliau itu sangat mencintai umatnya, supaya jangan sampai terjerumus ke dalam siksaan ini. Karena dakwah pertama Al-Quran itu mengingatkan tentang siksaan yang pedih, sebagaimana ayat kedua dari surat Al-Kahfi, qayyiman liyundhira ba'syan syadidan min ladun. Jadi peringatan pertama itu ada siksaan api neraka, jangan sampai masuk ke sini. Ya, saking sayangnya beliau kepada umatnya, sampai dalam sholatnya meniup api neraka yang diperlihatkan itu sambil menangisnya. Nah, kemudian ada lagi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah balik bertanya, mada a'adattalah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Nah, ini juga edukasi ya, supaya orang menghadapi hari kiamat itu harus ada persiapan, harus ada bekal. Kata orang ini, la syai', saya tidak punya persiapan apa-apa wahai Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi modalnya menghadapi kiamat menurut pengakuan sahabat ini mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Anda nanti akan bersama orang yang Anda cintai. Anda akan bersama Rasulullah. Jadi mencintai Rasulullah akan bersama Rasulullah. Disinilah pentingnya terus kita tumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Ya, walaupun kita ini tidak pernah berjumpa dengan beliau, ada satu hadis yang barangkali membuat kita termotivasi. Pernah suatu hari Rasulullah merindukan orang-orang yang disebut oleh beliau dengan kata-kata ikhwan. Wadidtu anni laqitu ikhwani. Saya rindu sekali untuk ketemu dengan ikhwan saya. Maka sahabat kemudian langsung merespon, awalaisa nahnu ikhwanaka? Bukankah kami ini ikhwan Anda wahai Rasulullah? Anda kan sudah ketemu dengan yang Anda maksud ikhwan itu. Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian ini bukan ikhwanku, kalian ini sahabatku. Jadi penyebutan sahabat itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada beliau, maka itu termasuk sahabat. Dan mereka tidak disebut ikhwan oleh Rasulullah. Nah, siapa ikhwan itu? Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Yang aku maksud dengan ikhwanku, yang aku rindu untuk ketemu itu adalah yang mau beriman kepadaku walaupun belum pernah melihatku. Semoga kita semua, Allahumma. Bayangkan itu keistimewaan orang tidak menjumpai Nabi tapi mau beriman. Betul bahwa generasi terbaik generasi yang bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu. Tapi ada juga keistimewaan orang yang belakangan yang jauh dari kehidupan Rasulullah, yaitu mau mengimani Rasulullah walaupun belum pernah melihat beliau. Bapak Ibu yakin dengan kenabian Rasulullah? Insya Allah yakin. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwannya Rasulullah yang sangat dirindukan oleh Rasulullah untuk ketemu, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Amin. Demikian saya kira kajian kita pada subuh hari ini, yang sedianya adalah kajian tafsir surat Al-Kafirun. Kita pending karena bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Dalam kitab Rodotul Anwar fi Siratin Nabiyil Muhtar, sebenarnya Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang populer itu tanggal 12 Rabiul Awal. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Pada saat Rasulullah masih hidup, itu sahabat sama-sama mencintai Rasulullah. Sekarang setelah Rasulullah wafat, apa yang kita lakukan agar kita bisa mencintai Rasulullah? Apakah salah satu sholat sunnah di rumah itu apa juga termasuk mencintai Rasulullah? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, apa yang kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul? Yang pertama, imani beliau. Ya, imani beliau. Yakini bahwa beliau menerima wahyu dari Allah. Yakini bahwa beliau nabi yang terakhir. Dan yakini tidak ada nabi sesudah beliau. Sudah tentu dengan meyakini dan mengimani beliau berarti meyakini semua yang beliau bawa berupa risalah Islam. Yang kedua, ikuti yang merupakan tradisi-tradisi beliau. Sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah, puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya sedapat mungkin, semampu mungkin. Yang ketiga, perbanyak bersolawat kepada beliau sesuai dengan apa yang telah disebutkan sigotnya. Artinya redaksi salawatnya ya disesuaikan dengan hadis-hadis yang sudah menyebutkan tentang redaksi salawat. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kebaikan.
Jadi itulah bentuk cinta kita diantaranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menyebut atau menghina beliau, kita membela, minimal membela dengan hati. Kalau kita termasuk yang kata Rasulullah imannya lemah itu, ya. Tapi setidak-tidaknya kita membela. Kita tidak setuju dengan orang yang menghina beliau. Maka dengan ini insya Allah kita telah mencintai dan kemudian mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada? Ya, silakan. Saya beberapa kali saat ada anak ngaji, terus kemudian ada beberapa mu'alaf, mereka pada waktu masuk Islam bersyukur sekali, bahagia sekali. Kemudian pada waktu ingat bapak sama ibunya mulai sedih, karena kalau ingat bapak ibunya, dia ada di dunia ini adalah lantaran bapak dan ibunya. Tetapi pada waktu dia tidak bisa mendoakan untuk bapak dan ibunya, dia gampang sedih. Karena membaca surat At-Taubah bahwa kana lil mu'minin wa lil nabiyyin yastaghfiru lil muslimina walau kanu ulil qurba. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik walau kanu ulil qurba, meskipun itu sanak kerabatnya. Nah, kemudian apakah boleh bahasanya orang ini ngeyel untuk senantiasa mendoakan dengan dalil atau dengan ayat sebagaimana Nabi Ibrahim cinta kepada umatnya, ya Allah, memang umatku itu nakal, gaflet dan sebagainya. Fa'innahu ibadu, tetapi itu kan hambamu ya Allah. Walaupun doa ini tidak tersurat, tapi tersirat begitu. Begitu Ustaz. Ya, kalau orang tuanya masih hidup, masih bisa mendoakan untuk memperoleh hidayah sambil melakukan ikhtiar misalnya menjelaskan tentang Islam. Tapi kalau sudah wafat dan wafat dalam keadaan kafir, ya paling banter seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa tadi. Ya Allah, mereka hamba-Mu dan Engkau Maha Pengampun, gitu saja. Tidak bisa kita ampunilah orang tua kita, ya. Karena tidak mungkin Allah memberikan ampunan kepada orang kafir. Allah sudah punya ketetapan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tapi kita boleh, ya Allah, itu adalah hamba-Mu, orang tuaku, mereka mati dalam kafir, Engkau adalah Maha Pengampun, gitu saja. Jangan membuat redaksi ampuni mereka, ya. Yang boleh Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Enggak boleh Allahumma ghfir lil kafirin, enggak boleh. Ya. Masalah Allah Maha Pengampun itu kita tidak mohonkan redaksi untuk mengampuni orang kafir, tidak. Allah memang Maha Pengampun dan Allah sudah punya ketetapan sendiri. Tetapi yang diceritakan tadi, anak yang sudah masuk Islam itu harus menambah ilmunya. Jangan sampai itu masuk setan kepada dia sehingga dia lebih mencintai orang tuanya. Dia menganggap karena orang tua lah saya ada, padahal karena Allah dia ada. Orang tuanya hanya perantara saja. Dan dia tetap bisa berbakti pada orang tuanya walaupun tidak seagama dengan dia, ya, ketika dia masih hidup, ya, maupun ketika dia orang tuanya sudah meninggal, dengan bersilaturahmi kepada teman-temannya. Barangkali temannya ada yang Nasrani dan lain sebagainya, dia bisa berdakwah di situ. Jadi doa yang sebatas bisa kita lakukan seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, seperti Nabi Isa bahwa Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi untuk memohon dengan redaksi ampuni mereka tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Karena kita lihat redaksi doa Nabi Ibrahim kan tidak ada ampuni mereka. Tapi Nabi Ibrahim hanya memuji Allah sebagai Maha Pengampun. Bahwa benar mereka orang kafir juga hamba Allah karena ciptaanku.
Makanya Syekh bin Bas membolehkan kalau ada orang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walaupun itu orang kafir, Syekh bin Bas. Karena secara umum semua itu ciptaan Allah. Ya, kalimat istirja itu. Saya kira itu, wallahu a'lam. Mungkin cukup ya. Mudah-mudahan dengan mengaji tema Rasul tadi semakin menambah kecintaan kita kepada beliau, dan kita bermohon kepada Allah semoga diberi taufik untuk terus mengikuti Rasulullah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.